Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahara dan rekan saya Afnan. Di sini kami dari Kampus Insima, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Piawud. Kira-kira kami di sini akan menjelaskan tentang apa ya? Ikuti video selengkapnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban umat Islam di Afrika Utara atau Daulah Fatimiyah. Pembahasan ini penting karena Daulah Fatimiyah merupakan salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang memiliki pengaruh kuat, khususnya dalam bidang politik, keilmuan, dan peradaban, terutama di wilayah Mesir dan sekitarnya. Semoga melalui presentasi ini kita dapat memahami bagaimana Daulah Fatimiyah berkembang, mencapai masa kejayaan, hingga akhirnya mengalami kemunduran. Selanjutnya adalah sejarah berdirinya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah berdiri pada tahun 909 Masehi di wilayah Afrika Utara, tepatnya di Tunisia. Pendirinya adalah Ubaidillah Al-Mahdi Billah yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Fatimah Az-Zahra, yaitu putri Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya, Daulah Fatimiyah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga meliputi Afrika Utara, Mesir, dan sebagian wilayah Suriah. Pada awal abad ke-10 hingga ke-12 Masehi, Daulah Fatimiyah menjadi salah satu kekuatan politik dan militer yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Selanjutnya adalah kemajuan peradaban pada masa Fatimiyah. Pada masa ini, Daulah Fatimiyah mengalami kemajuan pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Stabilitas politik dan ekonomi menjadi faktor utama yang mendukung kemajuan peradaban. Penetapan Kairo sebagai ibu kota permanen menjadi kota ini pusat pemerintahan, perdagangan, dan keilmuan. Masa kejayaan Daulah Fatimiyah terutama terjadi pada masa pemerintahan khalifah-khalifah besar seperti Al-Mu'izz, Al-Aziz, dan Al-Hakim yang membawa kemajuan signifikan dalam pengelolaan negara dan budaya. Pada masa ini, terjadi kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal ini ditandai dengan berdirinya masjid dan Universitas Al-Azhar di Kairo sebagai pusat pendidikan Islam. Di Al-Azhar tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga bahasa, sains, dan filsafat. Keberadaan masjid, perpustakaan, dan dar al-ilmu menjadikan Al-Azhar sebagai pusat berkumpulnya para ilmuwan dan berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Selanjutnya yaitu para ilmuwan dan tokoh. Kemajuan intelektual Daulah Fatimiyah didukung oleh kehadiran banyak cendekiawan dan ilmuwan yang berkumpul di Kairo dan Al-Azhar. Mereka berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sastra, filsafat, dan ilmu keislaman melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Ilmu pengetahuan dari Kairo kemudian menyebar ke wilayah Islam lainnya. Memasuki abad ke-11, Daulah Fatimiyah memulai terlibat dalam konflik besar dengan pasukan Salib. Salah satu fokus utama konflik adalah upaya mempertahankan Yerusalem dari serangan tentara Salib. Peperangan yang berkepanjangan ini menguras sumber daya ekonomi dan militer Daulah Fatimiyah. Selain itu, interaksi dengan pasukan Salib juga memengaruhi dinamika politik di wilayah Timur Tengah dan memperlemah stabilitas internal kerajaan. Pada abad ke-12, Daulah Fatimiyah memulai mengalami kemunduran secara signifikan. Faktor utamanya adalah konflik internal seperti perebutan kekuasaan di kalangan elit pemerintahan. Selain itu, tekanan eksternal dari pasukan Salib dan dinasti Muslim lain semakin memperlemah posisi mereka. Masalah kepemimpinan dan ekonomi juga mempercepat keruntuhan dinasti ini. Akhirnya pada tahun 1100
1171 Masehi, Daulah Fatimiyah resmi runtuh dan digantikan oleh dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinannya Salahuddin Al-Ayyubi. Kemunduran Daulah Fatimiyah ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal terjadi konflik antar elit pemerintahan dan lemahnya kepemimpinan khalifah terakhir. Selain itu, adanya ketegangan ideologi antara Syiah Ismailiyah dan mayoritas Sunni juga memperlemah persatuan. Sedangkan secara eksternal, tekanan dari pasukan salib dan kekuatan muslim lain semakin memperburuk keadaan. Perubahan lanskap politik di Timur Tengah akhirnya membuat Daulah Fatimiyah tidak mampu mempertahankan eksistensinya. Berikut ini referensi yang saya dapatkan dari beberapa jurnal di website. Sebenarnya saya mengambil beberapa jurnal, tapi ini referensi yang paling utama yang saya dapatkan. Di sini dapat disimpulkan bahwa Daulah Fatimiyah merupakan salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang memiliki peran penting dalam perkembangan politik, keilmuan, dan peradaban Islam. Meskipun akhirnya mengalami kemunduran dan runtuh, warisan intelektual Daulah Fatimiyah, terutama melalui Universitas Al-Azhar, masih dapat dirasakan hingga saat ini. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.